Peradaban Islam pada masa periode klasik sampai pertengahan merupakan masa keemasan peradaban Islam. Pada masa itu, tidak ada bangsa lain yang bisa menandingi hebatnya peradaban Islam. Kejayaan peradaban Islam bisa dirasakan di semua penjuru dunia. Salah satu penjuru kejayaan Islam adalah di India. Beberapa daulah Islamiyah pernah berdiri di India, diantaranya Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan masih ada beberapa daulah lain. Namun, di antara yang paling menonjol adalah Mughal. Daulah Mughal berkuasa di India mulai abad 16 sampai abad 19, berdampingan dengan 3 daulah lainnya yaitu Daulah Utsmaniyah dan Daulah Safawiyah. Peranan Daulah Mughal sangat besar dalam perkembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Banyak hal menarik dari gemerlapnya peradaban India, karena di India merupakan tempat lahirnya peradaban dan kebudayaan Hindu dan Buddha yang sebelumnya sudah mengakar kuat dalam kultur masyarakat India. Sejarah lahirnya. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Syekh Mirza, penguasa Fergana, dan Kutluk Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Syafawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. 1 dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan negara memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tenteranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, antaranya adalah Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 153 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi pengusaha pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinan seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. 2. Umayyun 1530 sampai 1556 Masehi. Umayyun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Umayyun pemimpinan Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Umayyun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir Umarkot Sind pada tanggal 15 Oktober tahun 1542. Akbar menggantikan kedudukannya ayahnya ketika usia 14 tahun. 4. Naruddin Muhammad Salim 1605 sampai 1627 Masehi. Naruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Patempur, Sikri, dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. 5. Sajian 1628 sampai 1658 Masehi. Sajian 5 Januari 1592 merupakan raja ke-5 Daulah Mughal India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Suan Gian dikenal di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. 6.
Aurangzeb 1668 sampai 1707 Masehi. Nah, ditata dengan menghadapi tugas yang berat, didaulatkan Mughal sebagai etnis Muslim di India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengambilan kedaulatan umat Islam. 7 Ba'ad-dur 1707 sampai 1712 Masehi. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemarosatan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Jandar 1712 sampai 1713 Masehi. Jandar menjadi kepemimpinan yang paling singkat dalam priorisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mursa Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintah Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berkibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. 9 Bahadur Shah 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah 1837 sampai 1868 pengganti Akbar kedua, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1888 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Kemajuan peradaan Islam masa Daulah Mughal. 1. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Ranthambore, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawir, Narhala, Ahmadnagar, dan Asigra, dan konsolidasi kekuatan. 2. Bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjam bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. 3. Bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru untuk beragama, yaitu konsep din ilahi. 4. Bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebijakan manusia. Gubahan Muhammad Jayasi, seorang penyair istana Abu Fathal, menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Bidang ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya. Yang lebih maju justru bidang seni syair dan seni arsitektur. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang, diantaranya 1. Benteng Agra atau Agra Fort. Terbentang seluas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal, tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India Utara. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar, Raja Rajputs. Namun, setelah jatuh ke tangan dinasti Mughal, Akbar melakukan renovasi besar-besaran benteng pada benteng ini.
Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama Sultan-Sultan Daulah Mughal sampai tahun 1638. 2. Benteng Merah atau Red Fort. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa dari Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. Sultan Shah Jahan menugaskan pembangunan Benteng Merah pada 12 Mei 1639 ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi. 3. Taj Mahal. Istana marmer putih gading yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna, Agra, India ini sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan Shah Jahan. Dibangun dari tahun 1632 sampai 1653 Masehi. Taj Mahal dianggap contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India. 4. Jama Masjid merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Shah Jahan antara 1644 sampai 1656 Masehi. Masjid ini menjadi masjid kerajaan sampai akhir periode Mughal. Masjid ini juga salah satu masjid terbesar di India. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelumnya. Akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dan dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. 1. Internal. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. 2. Eksternal. Terjadi pemberontakan di mana-mana.